Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim menginjakan kakinya di Madinah. Ia terus berlalu menuju Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Setelah mengikat ontanya di pelataran masjid, di depan pintu masjid ia mengucapkan solawat dan salam kepada Rasulullah. Pemuda itu lalu melakukan sholat dengan penuh khusyuk. Dari manakah Anda wahai pemuda? Umar, yang saat itu juga berada di dalam masjid menyapa Abu Muslim. Setelah usai salat, Abu Muslim menjawab, "Aku dari Yaman." Agak terperanjat Umar mendengar jawaban Abu Muslim. Lalu ia segera bertanya, "Tolong segera ceritakan kepadaku, bagaimana keadaan hamba Allah yang telah dibakar oleh musuhnya?" Kemudian ia diselamatkan dari jilatan api. Abu Muslim pun menjelaskan, "Alhamdulillah, saat ini dia berada dalam kebaikan dan karunia Allah." Sejak awal pertemuannya dengan pemuda Yaman ini, sebenarnya Umar telah menyimpan simpatik melihat sikap dan gerak-gerik Abu Muslim. Sekarang, dengan seksama Umar memandang wajah dan perawakan pemuda itu. Dan akhirnya ia berkata, "Demi Allah, bukankah Anda ini orangnya, pemuda yang dibakar itu?" Abu Muslim pun menjawab, "Ya benar. Alhamdulillah yang telah memperkenankan diriku bertemu dengan salah seorang umat Muhammad yang telah diberi karunia Allah, sebagaimana karunia yang pernah diberikan kepada Khalilnya, Ibrahim alaihi salam." Ucap sahabat Umar. Menurut cerita yang didapat oleh Umar ternyata benar. Karena keteguhan imannya, Allah telah menunjukkan kekuasaannya atas pemuda Abu Muslim. Ia pernah dibakar oleh seorang musuh Allah yang mengaku nabi. Namun jilatan api itu tak dapat membakar jasad Abu Muslim. Kisah tentang peristiwa ini adalah sebagai berikut. Berita tentang jatuh sakitnya Rasulullah sepulang dari Haji Wada menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Di tanah Yaman ada seorang yang berbadan kekar dan berperangai keji. Ia adalah salah seorang bekas dukun dan tukang tipu di masa jahiliyahnya. Namanya Aswad Al-Ansi. Berita tentang sakit keras yang diderita Rasulullah itu kemudian dijadikan kesempatan untuk mengaku sebagai nabi dan murtad dari agama Islam. Aswad Al-Ansi terkenal sebagai orang yang pandai bicara, pintar berdiplomasi. Otaknya cukup cerdas, pandai menarik perhatian. Paling bisa mengutak-atik pikiran manusia dengan perkataan batil. Serta mahir mencari lobi orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadinya. Di hadapan umum, ia selalu melindungi wajahnya di balik selembar kain hitam. Itu sengaja dilakukan untuk menyamarkan jati dirinya dan menimbulkan wibawa di hadapan masyarakat. Dengan cepat, seruan dakwah Aswad Al-Ansi yang mengaku nabi telah terdengar dan memperoleh pendukung di Yaman. Dakwah Aswad Al-Ansi telah diikuti mayoritas penduduk Yaman, yang memang berasal dari kabilahnya sendiri, yaitu kabilah Bani Mazhaj. Saat itu, kabilah Bani Mazhaj adalah kelompok yang paling berkuasa di Yaman. Aswad Al-Ansi mengeluarkan fatwa bahwa malaikat dari langit telah turun kepadanya, memberi wahyu dan memberitakan hal-hal gaib. Perkataan itu ia perkuat dengan segala cara untuk meyakinkan manusia. Ia juga menyebarkan anak buahnya di setiap tempat. Tugas mereka selain sebagai informan tentang kondisi dan keadaan masyarakat Yaman, juga menciptakan kekacauan dan kesulitan di kalangan masyarakat, untuk kemudian menganjurkan mereka mengadukan permasalahannya kepada Aswad Al-Ansi. Masyarakat pun datang berbondong-bondong ke hadapan Aswad Al-Ansi, masing-masing mengadukan perihal kesulitannya. Dan tentu saja, manusia durhaka itu dengan penampilan yang meyakinkan, seolah-olah ia mengetahui segala permasalahan mereka. Praktek kekufuran ini telah merebak cepat dan luas, hingga Hadramaut dan Tuif, bahkan sampai Bahrain dan Aden. Dalam kondisi inilah,
terdengar berita kesolihan dan keteguhan iman seorang pemuda yang bernama Abu Muslim. Pemuda yang tetap yakin dengan keimanannya, dan tetap berpegang teguh terhadap prinsip Islamnya. Bahkan dengan terang-terangan ia berani mencela dan membantah kelakuan Aswad al-Ansi. Mendengar hal ini, Aswad al-Ansi segera mengumpulkan sesepuh aliran sesatnya, dan mengatur makar untuk memaksa Abu Muslim melalui siksaan atau pembunuhan. Caranya adalah dengan mengadakan upacara peribadatan, dan mengundang segenap masyarakat untuk mendatanginya. Di tengah lapangan upacara sudah tersedia tumpukan kayu yang telah dibakar. Ia mengumumkan kepada khalayak tentang pertobatan seorang fakih Yaman, yang selama ini telah dielu-elukan oleh sebagian masyarakat, Abu Muslim al-Khawlani, untuk mengakui kenabiannya. Mendengar hal tersebut, Abu Muslim sama sekali tidak gentar. Bahkan demi keimanannya, ia berani mempertaruhkan nyawa jika memang dikehendaki Allah. Di samping itu, ia juga merasa berkewajiban untuk menentang, sekaligus menjatuhkan wibawa nabi palsu itu di hadapan masyarakat. Aswad al-Ansi duduk dengan congkak di atas singgasananya di hadapan kobaran api. Dan Abu Muslim dengan penuh tawakal kepada Allah, maju ke tengah lapangan. Mulailah dialog antara musuh Allah dan hambanya yang solid. Aswad al-Ansi bertanya, "Apakah Anda bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah?" "Ya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dia penghulu para rasul dan juga nabi terakhir." Dengan tegas Abu Muslim menjawab pertanyaan tersebut. Aswad al-Ansi pun bertanya, "Apakah Anda mengakui bahwa saya adalah utusan Allah?" Dengan tenang dan tanpa rasa takut Abu Muslim berkata, "Aduh, sayang telingaku kurang jelas menangkap kata-katamu." Tapi setelah berulang kali Aswad al-Ansi mengulang perkataannya, Abu Muslim tetap menjawab dengan kata-kata yang sama. Mendengar ejekan itu, dan melihat ketenangan dan keteguhan Abu Muslim, akhirnya Aswad al-Ansi naik pitam, dan memvonis Abu Muslim untuk dibakar di tengah api yang telah menyala-nyala. Para sesepuh nabi palsu itu semula telah membisiki kekhawatirannya kepada Aswad al-Ansi. Pemuda ini jiwanya bersih, dan doanya pasti mustajab. Allah takkan melupakan seorang hambanya yang tak melupakannya di saat kesulitan. Ada beberapa kemungkinan jika engkau memasukkan dia ke dalam api. Bila ternyata ia diselamatkan oleh Allah dari jilatan api, kedok kita akan terbuka. Berarti apa yang engkau upayakan selama ini akan hancur. Dan orang-orang pasti akan mengingkari kita. Dan bila ternyata api telah membakarnya, pasti orang-orang akan kagum terhadap sikapnya. Dan mereka akan mendudukkannya di deretan para syuhada. Karena itu, biarkan saja dia. Namun rupanya kemarahan Aswad al-Ansi sudah tak dapat terbendung, sehingga hukuman pembakaran itu tetap dilaksanakan. Maka terjadilah apa yang dikehendaki Allah. Ternyata jilatan api tak dapat membakar jasad Abu Muslim al-Khawlani. Kejadian tersebut lalu membangkitkan keimanan penduduk Yaman. Dan serta-merta mereka membunuh manusia terlaknat yang mengaku nabi itu.
Demikianlah kisah kali ini. Nantikanlah kisah selanjutnya. Hanya di Pau Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa dan terima kasih.